Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan, nama saya Wana Maulini Parazian. Saya adalah seorang mahasiswi di Universitas Riau dengan program studi Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar di kelas PGSD 1C 2020. Video ini saya buat guna untuk menyelesaikan ujian akhir semester pada mata kuliah konsep dasar IPA dan biologi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mahmud Alkusari MPD. Ada begitu banyak jenis tumbuhan di bumi sehingga dibutuhkan pengelompokan terhadap masing-masing tumbuhan agar lebih mudah untuk dikenali dan dipelajari. Berdasarkan kelengkapan dan kesempurnaan fungsi organ yang dimilikinya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu tumbuhan tingkat tinggi dan tumbuhan tingkat rendah. Baiklah, materi yang akan saya sajikan pada video kali ini berkenaan dengan tumbuhan tingkat tinggi. Membahas hal ini menjadi lebih jauh, maka kita akan memperhatikan dahulu mengenai apa itu tumbuhan tingkat tinggi. Syarat tumbuhan disebut sebagai tumbuhan tingkat tinggi bukan berarti tumbuhan tersebut memiliki ukuran tinggi yang melebihi rata-rata. Bahkan klasifikasi tersebut tidak memiliki hubungan dengan tinggi dari suatu tumbuhan. Perlu diketahui di sini bahwa tumbuhan tingkat tinggi di sini adalah suatu kelompok tumbuhan yang telah memiliki proses perkembangan dan pertumbuhan yang sempurna. Kadar sempurna disinilah ketika tumbuhan tersebut telah memiliki akar, batang, dan juga daun sejati. Antara batang, akar, dan daunnya sudah dapat dibedakan dan sudah memiliki pembuluh angkut xilem dan floem. Tumbuhan tingkat tinggi bernafas menggunakan stomata yang berada pada daun, lentisel yang berada pada batang, dan epidermis yang berada pada akar. Serta antara ketiga bagian tersebut telah memiliki ciri khusus yang membuatnya dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Sedikit banyak kita dapat mengetahui bahwa meskipun tumbuhan tersebut memiliki tinggi yang tidak terlalu, namun ketika tumbuhan tersebut telah memiliki akar, batang, dan daun sejati, maka tumbuhan tersebut sudah masuk ke dalam tumbuhan tingkat tinggi. Contoh, tumbuhan tingkat tinggi salah satunya adalah pohon durian yang memiliki nama Latin Duriosibethinus. Durian sendiri memiliki kingdom Plantae, subkingdom Tracheobintha, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Dilenidae, ordo Marvales, famili Bombaceae, genus Durio, dan spesies Duriosibethinus Mur. Secara garis besar, tumbuhan berbiji terbagi dalam dua kelompok, yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan biji tertutup. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di darat, namun ada pula yang hidup mengapung di air seperti teratai. Ciri-ciri tumbuhan ini antara lain berukuran cukup besar sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang,
memiliki tinggi yang bervariasi, serta memiliki perawakan yang juga bervariasi. Ada yang berupa pohon, perdu, semak, dan lain-lain. Ketika kita berbicara mengenai tumbuhan tingkat tinggi, maka kita juga akan berbicara mengenai struktur dari tumbuhan tersebut. Secara garis besar telah kita singgung sebelumnya bahwa tumbuhan tingkat tinggi memiliki akar, batang, dan daun sejati. Ketiganya merupakan struktur utama yang sangat menunjang bagi kehidupan dari tumbuhan tersebut. Dari ketiganya, kita akan menemukan beberapa ciri dan fungsi yang berbeda. Pertama, pada akar. Ketika kita berbicara mengenai struktur tumbuhan yang ada, maka akar adalah salah satu bagian yang sangat penting. Akar merupakan bagian yang berfungsi guna menopang dari tumbuhan tersebut. Selain itu, akar juga merupakan salah satu bagian yang berfungsi guna menyerap berbagai macam zat hara untuk dapat diproses menjadi energi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Dalam dunia tumbuhan sendiri, akar dapat dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut merupakan salah satu dari beberapa jenis akar yang dimiliki oleh tumbuhan. Akar yang satu ini memiliki ciri khusus dengan memiliki jumlah serabut akar yang cukup banyak. Selain itu, akar serabut adalah salah satu akar yang tumbuh pada bagian pangkal tumbuhan. Akar serabut biasanya tidak dapat tumbuh besar, dikarenakan setiap serabut dari akar akan membentuk serabut akar kembali. Daya jelajah dari akar tersebut sendiri bisa dikatakan cukup luas. Sedangkan akar tunggang merupakan jenis berikutnya yang dapat kita temukan pada tumbuhan tingkat tinggi. Akar ini memiliki bentukan yang berbeda dari akar serabut. Pada tumbuhan yang memiliki akar tunggang, maka akar primer akan tumbuh besar menjadi akar utama. Selain itu, akar ini masih tetap memiliki serabut, namun dalam jumlah yang jauh lebih kecil. Akar tunggang sendiri lebih cenderung untuk tumbuh jauh ke dalam bumi daripada menyebar letaknya akar serabut. Nah, pada batang durian sendiri, akarnya adalah akar tunggang. Jika kita berbicara mengenai struktur dan organisasi tumbuhan tingkat tinggi, maka batang adalah salah satu hal yang cukup penting. Batang sendiri memiliki peranan untuk dapat menopang tumbuhan tersebut. Batang memiliki berbagai macam jaringan tumbuhan yang sangat penting bagi tumbuhan untuk melangsungkan hidupnya. Dalam batang, kita dapat menemukan jaringan xilem dan juga jaringan phloem. Kedua jaringan tersebut sangat penting dalam proses penyebaran berbagai macam zat penting yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selain itu, dalam batang dari tumbuhan juga memiliki hormon pertumbuhan dari tumbuhan. Pada beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus yang membuatnya berbeda dari yang lain.
ada beberapa golongan tumbuhan yang memiliki organ tumbuhan khusus, yaitu kambium. Organ inilah yang kemudian dapat membentuk yang namanya kayu. Nah, struktur terakhir yang tak kalah pentingnya adalah keberadaan dari daun itu sendiri. Fungsi dari daun itu adalah sebagai tumbuhan itu sendiri sangat banyak sekali. Namun salah satunya yang cukup penting adalah daun merupakan lokasi berlangsungnya proses fotosintesis. Proses inilah yang kemudian dapat menghasilkan makanan bagi tumbuhan tersebut. Selain berfungsi sebagai lokasi fotosintesis, daun juga merupakan tempat respirasi bagi tumbuhan melalui stomata. Struktur yang dapat kita temukan di antaranya tersebut, tumbuhan tingkat tinggi sendiri memiliki beberapa bagian lain yang tak kalah pentingnya. Bagian ini adalah jaringan dari tumbuhan itu sendiri. Setiap jaringan yang ada pada tumbuhan mampu menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebut saja beberapa jenis jaringan tumbuhan seperti meristem apikal yang berpengaruh dalam pembuatan sel-sel baru bagi tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang organisasi yang ada pada tumbuhan tingkat tinggi. Dalam golongan tumbuhan tingkat tinggi, pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua golongan besar utama. Kedua golongan tersebut adalah tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka atau yang disebut sebagai Gymnospermae. Tumbuhan yang satu ini merupakan salah satu dari beberapa jenis tumbuhan tingkat tinggi yang dapat kita temukan di alam bebas. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri seperti: pertama, umumnya berakar tunggang. Kemudian, biji tidak dilindungi daging buah. Daun dari tumbuhan ini kebanyakan memiliki bentuk menjarum, serbuk sari, dan juga putik yang berada dalam satu pohon namun dalam jarak yang terpisah. Dan tumbuhan jenis ini sering disebut juga sebagai tumbuhan dikotil. Contoh tumbuhannya adalah melinjo yang memiliki nama latin Gnetum gnenemon. Selanjutnya, yang masuk ke dalam bagian struktur dan organisasi tumbuhan tingkat tinggi adalah tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan yang satu ini biasa disebut juga sebagai tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan yang satu ini memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Pertama, umumnya berakar serabut dan juga tunggang. Kedua, biji tertutup daging buah. Alat pengembangbiakan berupa bunga, memiliki tulang daun, dan tumbuhan ini sering juga disebut sebagai tumbuhan monokotil. Jenisnya adalah Asteraceae atau Compositae, yakni suku kenikiran. Orchidaceae, suku anggrek-angrekan. Fabaceae atau Leguminosae, suku polong-polongan. Rubiaceae, suku kopi-kopian. Poaceae, Glumiflorae atau Gramineae, suku
Labiaceae atau Labiatae, suku nilam-nilaman, Euphorbiaceae, suku kastubaan, Cyperaceae, suku teki-tekian, Malvaceae, suku kapas-kapasan, dan Araceae. Pada tumbuhan tingkat tinggi dibagi menjadi dua divisi, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Tumbuhan tidak berpembuluh sendiri adalah tumbuhan tanpa sistem pengangkut yang terdiri dari pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Meskipun tumbuhan non-vaskuler tidak memiliki jaringan pengangkut tersebut, tetapi mereka memiliki jaringan sederhana yang khusus untuk transport air internal. Tumbuhan non-vaskuler tidak memiliki jaringan khusus yang beraneka ragam. Tumbuhan lumut dan lumut hati berdaun memiliki struktur yang terlihat seperti daun, tetapi bukanlah daun sejati karena mereka adalah satu lembaran sel tanpa kutikula, tanpa stomata, tidak ada ruang udara internal, dan tidak memiliki xilem maupun phloem. Akibatnya, mereka tidak mampu mengendalikan laju transpirasi air dari jaringan dan dikatakan poikilohydric. Sedangkan tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan yang memiliki pembuluh angkut dan memiliki bagian-bagian tubuh yang terdiri dari akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta adalah kelompok tumbuhan yang telah memiliki sistem-sistem pembuluh yang jelas dan khas untuk menyalurkan hara dan nutrisi dari tanah oleh akar ke bagian tajuk, serta untuk menyalurkan hasil fotosintesis dan metabolisme dari daun ke bagian lain tubuhnya. Di dalam kehidupan, tumbuhan banyak memainkan peranan penting. Sebagai organisme fotosintesis, tumbuhan merupakan pemasok oksigen ke lingkungan dan sumber makanan bagi organisme heterotrof. Karenanya, di dalam rantai makanan, tumbuhan disebut sebagai produsen. Tumbuhan juga merupakan penyusun utama dalam ekosistem, terutama ekosistem yang ada pada hutan. Dalam hal ini, tumbuhan merupakan tempat tinggal atau habitat berbagai jenis satwa. Bahkan, berbagai jenis satwa tertentu memiliki habitat spesifik pada kanopi pepohonan. Contohnya adalah berbagai jenis burung dan berbagai jenis primata arboril. Selain itu, setiap jenis tumbuhan seperti lumut, paku, dan tumbuhan berbiji mempunyai peran tertentu yang sangat khas. Secara sekilas, mungkin kalian melihat tumbuhan lumut tidak mempunyai manfaat bagi kehidupan. Namun ternyata lumut banyak berperan penting di dalam ekosistem. Di ekosistem hutan tropis, lumut berperan penting dalam meningkatkan kemampuan hutan menahan air. Selain itu, lumut juga merupakan habitat penting bagi organisme lain, terutama populasi pada hewan invertebrata. Demikianlah video singkat yang telah saya buat mengenai tumbuhan tingkat tinggi. Semoga apa yang saya sampaikan
dapat menambah wawasan kita, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa.